terus di masa apa? Iya. Jadi usia berapa ini sekarang berarti? 21 tahun ya. Ada di usia dewasa awal ya. Nah, kalau di perkembangan Erikson, dewasa awal itu masuk di fase apa? Apa tugas yang harus diselesaikan di dewasa awal itu? Kira-kira. Sehingga terus apa hubungannya dengan materi kita hari ini, citra tubuh itu? Ada yang bisa menjawab? Nah, dari kalau di perkembangannya Erikson ya, di fase apa? Dewasa awal itu dan tugas apa yang bisa diselesaikan? Dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalkan tugas perkembangan itu tidak bisa selesai? Baik terhadap teman, terhadap pekerjaan, atau terhadap lawan jenis. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya. Gak apa-apa random aja. Gak dinilai dong. Hah? Hah? Oke, mendapat pekerjaan ya, bagus sekali. Terus apa lagi? Teman hidup ya. Ada lagi? Artinya itu mengarah pada tugas apa? Intimasi ya. Tugas intimasi. Yang mana di dalam fase perkembangan dewasa awal ini itu adalah tugas kita untuk intimasi, baik terhadap teman, terhadap lawan jenis, terhadap kehidupan kita saat ini. Kita mau ke arah mana? Ya, gitu. Kita sudah menetapkan mau kemana. Dan kalau misalkan kaitannya dengan gangguan citra tubuh, ya pada saat sebenarnya gangguan citra tubuh itu apa? Saya tahu. Bisa nggak sih orang lain itu menilai tentang citra tubuh kita? Bisa? Bisa? Bisa nggak penilaian citra tubuh itu dilakukan orang lain, dilakukan oleh keluarga atau teman atau siapapun? Bisa nggak? Bisa. Coba gimana caranya? Gimana caranya? Ada yang tahu? Silakan sudah ini ya, sudah pernah. Ada yang tahu gimana caranya? Oke, jadi orang lain itu bisa menilai, bisa mengomentari bagian tubuh dari yang kita miliki. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Apalagi yang bisa dilakukan orang untuk menilai itu? Dari perilakunya. Perilakunya gimana saja? Perubahan apa? Oke, jadi adanya perubahan struktur tubuh dari kita, maka orang lain itu bisa menilai. Kamu kok tambah gemuk? Kamu kok tambah putih? Kamu tambah tinggi sekarang, tambah cantik sekarang. Jadi orang lain itu memang bisa menilai, ya, memang bisa menggambarkan tentang apa yang dilihat pada diri kita. Namun bagaimana citra tubuh itu nanti tetap ya ada yang harus kita garis bawahi ya, termasuk juga apa yang menjadi tanda dan gejala kita kalau misalkan kita ada masalah dengan gangguan citra tubuh. Kira-kira saya sudah ada masalah belum sih dengan citra tubuh kita? Kira-kira saya sudah masuk di sudah ada gangguan belum ya, sampai nanti bagaimana kita melakukan pengkajian, bahkan nanti bagaimana kita mengevaluasi ya, seperti itu.
mempersepsikan, ya. Artinya apa sih Bu Lid? Artinya pada saat orang itu menilai, kalau persepsi kita ikut terbawa penilaian orang lain, maka itu akan bisa mengakibatkan suatu masalah, ya. Jadi sebenarnya yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana persepsi kita, bagaimana penilaian kita sendiri terhadap mulai dari bentuk tubuh kita, ukuran tubuh kita, terus juga fungsi. Oh, saya kalau punya ukuran tubuh tinggi, maka saya bisa melakukan banyak aktivitas yang terkait dengan tinggi badan. Bisa basket, bisa volley, atau bisa melakukan olahraga yang memang didukung oleh tinggi badan. Oh, kalau misalkan saya punya struktur tubuh yang tinggi sampai, maka bisa coba untuk modeling, bisa coba untuk prakawati misalkan, ya, seperti itu. Artinya bahwa sebenarnya mau orang lain itu menilai seperti apa dari A sampai Z, selama persepsi kita tidak berubah dan tidak terganggu oleh penilaian orang lain, maka itu nanti akan terkait dengan gangguan citra tubuh. Ya. Ini harus teman-teman pahami dulu. Ingat bahwa orang lain boleh menilai, orang lain boleh mengkritik, orang lain boleh memberi masukan, mau pacar, mau keluarga, teman dekat, siapapun, tapi kembali lagi bahwa itu adalah di penilaian kita sendiri, ke persepsi kita. Kalau persepsi kita meyakini bahwa baik-baik saja, ya itu nggak akan terjadi gangguan citra tubuh. Ya. Tapi kalau kita risau, kita bingung, kita berusaha untuk tampil semaksimal mungkin supaya bisa diterima oleh teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, maka itu nanti akan membuat kita menjadi masalah terkait dengan citra. Ya, jadi kuncinya memang di sini. Ya, persepsinya seperti apa? Ya, apa saja yang sering kita alami kalau kita sedang stres emosional dan sosial? Bila ada masalah dengan citra tubuh, kuncinya di mana sih citra tubuh itu? Yang harus teman-teman baik-baik garis bawahi, karena ada kata-kata sosial itu. Saat ada yang tahu? Hah? Saat bertemu orang lain, ya, bagus sekali, ya. Jadi ini akan muncul masalah, persepsi kita akan terganggu saat kita ketemu orang lain atau saat berinteraksi. Tapi kalau tidak ketemu orang lain, ya kita dalam kondisi baik-baik saja, tidak bingung dan sebagainya, ya. Ini makanya kemarin waktu sempat di beberapa pembelajaran sebelumnya, kenapa pakai UI? Karena memang itu nanti mengarahnya pada interaksi dengan orang lain. Ya. Nah, teman-teman pada saat keluar rumah, pada saat ketemu teman, ada acara, ada momen, ya, ke kampus lah, ke mall lah, atau mungkin ke tempat-tempat wisata lah, ya. Intinya bahwa di situ tentunya penampilan kita akan apa? Akan berubah, ya. Baju yang kita pakai bagaimana? Terus dandanan kita kayak gimana? Penampilan kita seperti apa? Ya, karena memang nantinya semua terkait ke sana. Jadi citra tubuh itu akan jelas muncul masalah saat ada
kita memang butuh pakai kontak lens misalkan, atau kita butuh pakai bulu mata dan sebagainya, kita sesuaikan itu. Karena kita tahu, oh bahwa ini acaranya memang harus tampil beda, misalkan begitu, ya. Tuntutannya memang seperti itu saat nanti kita berinteraksi secara sosial. Mau itu di kampus, mau itu acara-acara penting, mau itu pesta, kita pasti akan menyesuaikan. Tapi pada saat kita sendiri, maka itu akan jarang muncul. Ya. Ada pertanyaan di sini? Sudah ya, paham ya? Sudah. Nah, penyebabnya apa? Ya, banyak penyebabnya. Ya. Mulai dari ada perubahan fisik. Nah, teman-teman kadang-kadang sering ya ada misalkan punya foto dari tahun ini, perubahannya seperti apa sih? SMP, SMA ya, sampai perguruan tinggi, perubahannya seperti apa? Nah itu pada saat kita melihat perubahan itu, disitulah persepsi kita akan muncul. Oh, ternyata saya dulu itu bisa. Oh, ternyata saya dulu kurus. Oh, ternyata saya dulu ternyata saya bisa kurus juga ya. Nah, seperti itu. Terus ternyata saya dulu pendek, sekarang kok bisa tinggi. Gitu. Yang kedua, ada penyakit kronis. Ya. Artinya bahwa penyakit kronis apapun itu banyak berefek terhadap penurunan berat badan atau terhadap perubahan secara fisik juga, kemoterapi ya, terus juga operasi ya, gitu. Nah, yang ketiga ada gangguan psikologis ya. Gangguan psikologis itu ya mulai kita malu, cemas ya saat berada di tempat umum. Ada beberapa individu yang memang dia mengalami fobia, tidak suka berada di keramaian. Jadi kurang begitu yakin, kurang begitu percaya diri di keramaian. Ini meskipun dia sudah tidak berusaha untuk tampil optimal. Yang keempat ada efek terapi, termasuk juga bahwa ya kemoterapi, pemakaian obat-obat steroid. Jadi pada saat teman-teman ada kasus infeksi, masalah infeksi di dalam tubuh, kita sering mendapatkan terapi obat yang namanya steroid. Jadi untuk peradangan. Nah, salah satu efek steroid itu kan membuat tubuh kita ada peningkatan, ya. Jadi seperti montis gitu, ya. Supaya wajah kita, tubuh kita itu tidak bisa gemuk. Jadi itu adalah efek dari terapi yang mana dari penggunaan obat-obat steroid. Ada yang tahu contoh steroid itu apa? Nanti jangan-jangan duit bilang steroid pada lupa steroid itu apa steroid itu? Wes contoh obatnya apa wes? Sambil mengingat kembali. Hah? Iya, dexamethasone ya, methylprednisolone. Itu adalah obat-obatan golongan steroid. Jadi untuk peradangan, untuk inflamasi. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Baik. Nah, sekarang tanda dan gejalanya. Yang mana ini sebenarnya dari tanda dan gejala ini yang nantinya memang kita akan mengarah ke atas, yaitu gangguan harga diri. Jadi gangguan kita dulu nanti bisa ke atas menjadi gangguan harga diri. Jadi teman-teman kan kemarin belajar pohon masalah, ya, belajar pohon diagnosis. Apa saja yang terlihat jelas
kalau ada masalah dengan putra tubuh, dia paling malas selain itu, selain bersosialisasi, berinteraksi, ya. Selain itu bersosialisasi, berinteraksi apa? Bercermin, ya. Jadi orang kalau ada masalah dengan citra tubuhnya, dia paling tidak suka melihat cermin, ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan di rumah sakit, di ruangan kobus itu nggak ada cermin, yang terutama pada kasus-kasus kobus yang ada di wajah, ya. Kobusnya ada di wajah. Jadi mereka akan menolak untuk melihat bagian tubuh yang terganggu tadi, mau amputasi, mau luka bakar, ya, atau ada luka besar di tubuh, ya. Gak akan pernah melihat. Kenapa? Gak usah dilihat. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan, ya. Gak mau itu, gak mau interaksi. Ada teman-temannya di luar, jangan cek dari luar, udah suruh pulang. Nanti aja kalau saya sudah siap, saya baru bertemu. Dan apalagi sama orang yang disayang. Wah, lagi jerawatan gini malu. Nanti aja ketemuannya. Nanti kalau misalkan jerawatnya sudah pulih, ya, sudah bagus lagi, baru mau ketemu. Jadi itu ciri yang kedua. Jadi teman-teman nanti kalau bertemu dengan kasus, perhatikan dulu, ya, data mayor dan data minornya. Yang pertama menolak untuk melihat bagian tubuh, yang kedua adalah menolak untuk berinteraksi. Cuma nanti harus dibedakan, menolak berinteraksi ini nanti bisa bias dengan masalah pada harga diri, ya, tapi nanti kita lihat. Nah, akhirnya bisa juga menjadi depresi, menjadi cemas, bingung, ya, pakai ini nggak cocok, pakai ini nggak cocok, ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di fase dewasa tengah, maka ini sudah mulai terkikis gangguan citra tubuh. Jadi di dewasa awal ini masih berlangsung, meskipun tidak separah waktu remaja, ya. Jadi remaja itu memang fase di mana kondisi masalah gangguan citra tubuhnya sangat tinggi, dan itu memang hampir dialami oleh semua remaja. Ini. Nah, pada saat nanti di dewasa tengah, masalah citra tubuhnya berbeda lagi. Tidak terkait dengan perubahan fisik, tapi dengan yang lain, kondisi penyakit kronis, ya, atau efek terapi. Nah, itu berbeda lagi. Demikian hanya sampai lansia. Jadi kalau lansia itu memang sudah berhubungan dengan masalah fungsi, ya, pergerakannya terganggu, terbatas, tidak bisa kemana-mana, ya. Yang keempat, nah, makanya kenapa teman-teman itu ada pertanyaan yang paling disukai bagian tubuh mana? Ya, ada bagian yang tidak disukai dan ada bagian yang paling disukai. Tapi kalau di pasien gangguan jiwa, schizofren, kalau teman-teman tanya, mereka mesti jawabnya apa? Gak ada. Gak ada. Semua suka, Bu. Semua suka. Ya, karena memang secara kognitif pasien schizofren itu kemampuan kognitifnya akan berkurang. Ya. Jadi kognitif itu terkait dengan logika. Ya. Tapi kalau pasien gangguan jiwa berat, hal itu akan berkurang. Makanya kalau
kondisi yang logis, dalam kondisi kognitif yang bagus, kita itu pasti ada yang disukai dan yang tidak disukai. Ini ciri khasnya, ya. Nah, pada saat ada masalah, kita akan lebih fokus pada bagian tubuh tertentu yang paling disukai. Jadi yang ditonjolkan kelebihan yang dimiliki apa? Dia akan menonjolkan hal itu. Oh, kira-kira dia lebih dominan di mata, misalnya. Ya, itu yang akan lebih dia tonjol. Seperti itu. Oke, kita break bentar ya. Ini adalah nih, ya. Jadi ini adalah pohon diagnosis jika nanti ada masalah dengan gangguan pada tubuh. Artinya bahwa semua stresor yang kita hadapi, peristiwa, kejadian, apapun itu, ya. Jadi namanya stresor, kejadian, peristiwa itu nanti akan memicu kita untuk melakukan coping, ya, untuk merespon, ya, terhadap stresor tersebut, terhadap kejadian tersebut, terhadap kondisi atau keadaan tersebut. Jadi kalau lingkungan sedang kencang-kencang, yang kritik dan sebagainya, respon kita bagaimana? Itu adalah coping, bagian dari coping. Bagaimana coping ini akan membuat apakah nanti efektif atau tidak, yang nantinya akan memicu bagaimana citra tubuh itu bisa terjadi masalah, bisa terjadi gangguan. Nah, pada saat citra tubuh ini akan terus menerus ada masalah, maka kita akan semakin menghindar dari interaksi sosial, dan disitulah kita akan muncul yang namanya gangguan harga diri, ya. Hubungannya di sana, karena terkait dengan interaksi sosial. Berbeda kalau yang masalah ADR, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, rata-rata sekian. Malu teman-teman hidupnya seperti itu, pada bahasa Inggris, ya. Jadi lebih ke arah skill yang lain. Nah, jadi kalau gangguan citra tubuh ini bisa dampaknya ke arah gangguan harga diri karena memang terkait dengan interaksi. Yang mana citra tubuh itu muncul sangat aktual jika kita ada interaksi, saat kita ada bertemu dengan orang lain, ya, ini. Nah, dan disinilah yang nantinya akan beresiko kita menjadi mengisolasi diri. Setiap kali diajak teman, ayo kita kumpul, malas. Nanti baru juga diajak, nanti baru juga diajak ngomong. Nanti kalau ngomong nggak nyambung, mengarahnya ke sana. Ya, ini. Jadi hubungannya dari sana. Nah, tujuan masa perawatan kita akan nantinya, ya, mulai dari bawah. Bagaimana seseorang itu bisa mempunyai coping yang adaptif, coping yang positif, coping yang tidak merusak, coping yang tidak merugikan diri sendiri, ya, ini. Dan mampu menceritakan, ya. Kita tuh kadang-kadang masih bisa menceritakan. Kamu tuh kenapa? Bawa nggak ngerti, pokoknya lagi banget. Tapi waktu disuruh cerita tuh nggak tahu. Jatuhnya kenapa? Kita kalau kesulitan menceritakan, mengungkapkan perasaan, ya, bagaimana kita bisa membantu diri kita untuk mengeluarkan hal-hal yang mengganggu tadi, ya. Ventilasi lah. Rumah itu kalau dibuka terus kan juga pernah. Kalau jendelanya nggak dibuka ya pasti pengap sekali. Pintunya ditutup seharian itu, coba ada asap rokok, ada ini, ada itu, macam-macam, asap masakan, jadinya nggak sehat. Sama dengan diri kita. Pada saat kita punya sesuatu yang mengganggu emosi, emosi itu sesuatu energi gelombang yang memang harus dikeluarkan, harus dialirkan, harus disalurkan
Artinya nanti teman-teman kalau membantu pasien, maka bantu pasien untuk bisa mengeluarkan energi, membantu mengeluarkan emosi. Teman-teman juga belajar di sana bagaimana mengeluarkan emosinya dengan cara yang positif, ya. Karena apa? Pada saat emosi itu masih terpenjara di dalam tubuh kita, tidak bisa dikeluarkan, maka ini akan disimpan di dalam memori otak kita dan akhirnya menjadi ingatan di alam bawah sadar kita, dan itu akan menjadi stres yang kronis terus menerus dan berakibat ke penyakit fisik, ya. Apapun emosi, mau sedih, marah, ya, itu memang harus ada penyalurannya. Artinya teman-teman belajar bagaimana menyalurkan itu, mengeluarkan dengan cara yang sehat. Terus menerima kondisi, ya, dan mulai belajar berinteraksi. Jadi 4 ini sebenarnya bagaimana fokus kita terhadap asuhan perawatan nantinya. Menerima kondisi, ya mungkin kita melihat orang lain itu seperti sempurna, tapi pasti ada sesuatu di dalam tubuhnya, badan tubuhnya yang itu juga tidak sempurna orang lain. Nah, ini adalah 4 fokus nanti di dalam melakukan asuhan perawatan. Intinya bahwa pada saat 4 fokus ini, maka intervensi itu juga fokus ke 4 itu, ya. Mulai dari pembina hubungan, ya, mengungkapkan perasaan. Bu, tapi saya kan nggak bisa cerita. Apa yang bisa mengungkapkan? Untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Kalau nggak mau cerita orang lain. Menulis, ya, bagus sekali ya. Jadi journaling. Jadi kalau kita masih belum bisa menceritakan ke teman-teman, ke orang terdekat apa yang kita rasakan, maka kita bisa menulis, ya. Paling nggak ada fasilitas untuk mengeluarkan journaling. Jadi istilah kerennya di medsos itu journaling, ya. Jadi bukan jurnal-jurnal yang sering dibahas untuk publikasi, kan, ya. Tapi journaling itu ya menulis apa yang kita rasakan. Nanti pada saat kita sudah latihan journaling, kita akan latihan untuk bisa menceritakan ke orang lain yang kita percaya, ya, itu. Nah, informasi atau edukasi yang akurat terhadap kondisi tubuh. Sejauh mana sih masalah ini terkabul? Berdampaknya kemana saja? Sampai mengganggu aktivitas enggak? Sampai nggak nafsu makan, sampai nggak bisa tidur atau bagaimana? Ya, ini. Jadi perlu ada edukasi. Ya. Terus juga libatkan keluarga, ya, karena memang keluarga itu memang sosial support yang paling utama. Ya. Mau keluarga kita seperti apa, keluarga itu sebenarnya sosial support yang paling utama. Siapapun itu, mau ayah, mau ibu, kakak, yang jelas dia adalah sosial support yang paling. Baru orang lain nanti adalah yang ke. Yang berikutnya adalah aktivitas apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi lebih berharga. Makanya kenapa sih kok suka menanyakan hobinya apa? Ya, karena memang hobi, kesukaan itu memang salah satu aktivitas yang bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin secara akademik, aduh sama nggak mampu. Nah, tapi ada hal lain non akademik yang bisa dilakukan, yang bisa ditekuni lah. Ya. Oh iya ya.
teman-teman kan nggak bisa kayak saya, ya. Melukis misalkan, ya. Kita bikin sketsa, kita bikin skrip atau naskah misalkan, ya, drama dan sebagainya, skenario dan sebagainya. Ini adalah sarana untuk membantu individu bisa lebih percaya diri. Karena nanti memang arah kita adalah gangguan harga diri. Ya, ini. Nah, kalau misalkan gangguannya sudah parah sampai depresi, sampai ansietasnya itu sampai hobi di tempat umum, nggak pernah berani keluar rumah karena takut, ya, kalau bertemu banyak orang, maka itu memang harus segera dibawa ke psikolog atau ke psikiater, ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu beranggapan kalau ke psikolog atau ke psikiater itu nanti saya dianggap gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu kan banyak, ada yang ringan, sedang dan berat, ya. Ini pada saat ringan semakin cepat ditemukan, maka akan semakin bagus untuk apa? Melakukan penanganan, ya. Nanti kalau sudah masuk ke berat, ke schizofren, itu semakin sulit untuk perawatan, ya. Ini dan ini yang jarang dipahami oleh masyarakat. Jadi dianggap itu kalau kita ke psikolog, ke psikiater itu, aduh nanti saya dianggap gak waras. Ya semua kita punya resiko kok, ya. Semua kita punya resiko. Gak ada orang yang gak beresiko untuk mengalami gangguan jiwa. Saya, teman-teman, semua punya resiko. Namun semua kembali lagi bagaimana kita coping yang kita miliki untuk bisa tetap menjadi sehat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu ya intervensinya. Nah, artinya bahwa yang bisa kita evaluasi adalah jika pasien sudah mampu menceritakan perasaannya, itu maka itu sudah menjadi kemajuan, ya, ada perkembangan. Contohnya gimana? Ayo, yang mungkin saat ini atau pernah punya ada masalah dengan kita tubuh. Gimana contohnya? Contoh mengungkapkan perasaan itu seperti apa? Atau kemarin ada pasien yang pernah ketemu dan dia bisa menceritakan perasaannya. Gimana contohnya? Apa? Ayo. Gak apa-apa. Ayo ini. Ayo, apa kira-kira contohnya untuk bisa mengungkapkan perasaan? Nah, menerima kondisi tubuhnya. Yang kedua, ya, evaluasinya. Jadi sudah, oh ya, memang sekarang ada perubahan di fisik, ya. Terus juga kembali bersosialisasi secara sosial maupun secara emosional, ya, seperti itu. Nah, ini memang kelihatannya mudah, ya, tapi teman-teman harus bisa praktekkan ini untuk diri sendiri dulu sebelum nanti ke orang lain atau ke pasien, teman-teman di sekitar kita, ya. Karena memang masalah citra tubuh, masalah psikososial itu memang sangat banyak di sekitar kita, seperti itu. Dan ini memang benar-benar bisa beresiko untuk menjadi gangguan jiwa yang lebih berat jika tidak segera diatasi. Ya. Oke, ada pertanyaan dari di sini? Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, ya. Habis itu selesai. Yuk, dua pertanyaan, silakan. Ayo.
Jadi kalau untuk yang citra tubuh, penekanannya ada di sini. Ya. Jadi kita lebih banyak edukasi terkait dengan kondisi fisik dari pasien. Ya. Ini. Dan ini, ya, seperti itu. Nah, kalau ini nanti aktivitas, ya, memang ini lebih mengarah pada aktivitas yang sifatnya untuk ada di ya, ini. Tapi kalau ini kita akan dampingi, kita akan ada intervensi yang nanti terkait dengan kira-kira bagaimana sih, misalkan kalau dia ada masalah dengan jerawat, ya. Ya paling enggak apa ada bisa dilakukan kalau misalkan dia masih terganggu dengan jerawatnya itu yang dia nyaman, mau pakai apa, ya, masker boleh, ya, atau sekarang ada stiker yang apa itu, nah, ya, itu kan stiker yang sekarang itu bisa untuk jerawat yang mana memang terlihat cantik kan, ya. Maksudnya jerawatnya nggak kelihatan, kelihatan ya stikernya gitu. Nah, jadi bagaimana menyamarkan lebih ke arah aktivitas seperti itu. Termasuk juga kalau misalkan ada seseorang tidak pede dengan penampilan, ya, maka nanti tentunya bagaimana sih warna baju, ya, kira-kira bentuk atau bentuk model gimana yang sesuai dengan ukuran atau tubuh yang dialami oleh seseorang, ya. Kalau itu terkait dengan rambut, biasanya kita lebih ke arah pemakaian rambut palsu, ya, pada saat kita beraksi. Jadi begitu. Kalau ada operasi payudara, maka ada pemakaian bra, penyangga pada saat kita interaksi. Intinya bahwa di saat interaksi sosial itulah seseorang akan dibantu di dalam penampilannya supaya dia lebih percaya diri, ya, gitu. Kalau teman-teman tidak percaya diri dengan kacamata, nah, teman-teman punya banyak pilihan. Ada kontak lens. Ya, kalau individu itu lebih nyaman dengan kontak lens, ya kenapa tidak? Asalkan dia merasa nyaman pada saat berinteraksi. Jadi lebih ke sana. Ya, citra tubuh itu lebih ke sana. Makanya sebenarnya kenapa edukasi itu lebih ditekankan? Ya, supaya individu ini bisa punya persepsi yang positif terhadap gambaran tubuhnya. Biar persepsinya tidak negatif terus. Makanya edukasinya harus kita tekankan. Ya, itu. Nah, kalau aktivitas memang lebih banyak kan ada harga diri, ya, main voli, basket dan sebagainya. Nah, termasuk pemakaian kaki palsu, tangan palsu, itu untuk menopang, mensupport dari citra. Ya, itu. Nah, tadi apa tadi namanya? Iya, kalau misalnya sudah melakukan intervensi berkali-kali, kita kembali ke awal, ya. Jadi kalau pasiennya masih ada masalah dengan kulit tubuhnya, kita kembali ke awal. Bagaimana penilaian, bagaimana persepsi pasien, apa yang disuka dan tidak disuka, ya. Bagaimana mengungkapkan perasaannya, ya. Seperti itu. Dan terutama dukungan dari orang terdekat, ya, secara emosional. Karena kita kadang itu keluarga itu sangat kayaknya
kita pun juga kadang-kadang begitu. Kalau ada temen yang mulai rapi, ya, mulai agak ada perubahan, kita tuh tidak memberikan ujian. Jadi memuji itu merupakan bagian dari hubungan emosional supaya membantu seseorang punya persepsi yang positif. Kamu kok cantik sih pakai itu? Artinya memuji kita itu memuji yang spontan. Ya. Ya, itu. Roze, kamu kalau gini lo ganteng rapi gitu. Loh, itu kan ujian yang spontan, ya. Nyata enggak? Enggak. Enggak bagi saya kan? Loh, yang menilai ganteng enggaknya itu orang lain, ya. Cantik enggak itu yang menilai adalah orang lain, ya. Tapi kita lebih punya hak terhadap diri kita untuk menilai kita ini cantiknya seperti apa. Nah, ini harus teman-teman pahami saat nanti memberikan reaksi. Oke? Ya. Jadi teman-teman mulai latihan itu untuk bisa diterapkan untuk diri sendiri dan juga untuk diterapkan di sekitarnya terkait dengan citra tubuh. Ya. Intinya bahwa masalah ini akan muncul lebih terkait dengan hubungan interaksi di saat ketemu orang lain, ya, sehingga perlu ada pemakaian alat bantu, ya, pemakaian fee dan sebagainya, juga termasuk bagaimana kita dandan. Nah, teman-teman lebih ahli lah, ya. Sekarang itu kan produk kosmetik macam-macam. Jadi memang perusahaan kosmetik itu menyasarnya adalah orang-orang dengan gangguan citra tubuh, ya, skincare semua itu. Cuman mana yang gangguannya berat, mana yang ringan dan sedang, itu memang tergantung dari persepsi kita masing-masing. Sehingga nanti puas nggak dengan usaha yang dilakukan? Kurang puas ya, udahlah saya mau pakai ini kan, pakai apa itu? Suntik misalkan, ya, biar cepat glowing misalkan begitu. Udah pakai ini aja. Jadi tergantung persepsi kita sendiri, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup. Dan good untuk semua, sukses ya. Pesannya apapun itu, ya, teman-teman nggak usah melihat prosesnya orang lain, ya, tetap fokus dengan diri sendiri, ya. Tetap fokus dengan diri sendiri. Kedepannya seperti apa? Apakah nanti setelah lulus hukum semoga semua lulus dengan nilai memuaskan, ya, dan nantinya juga bisa untuk mau melanjutkan ataukah mau terbang ke Jepang, ya. Dan semua punya goal yang berbeda dan itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain.